di sini cappuccino-nya enak banget. Recommended lah tempat ini. Di video sebelumnya kan gue mau bagikan ada dua merek topi yang menjadi kontendernya topi New Era. Gue mau bagiin sama kalian apa-apa aja sih merek itu yang mungkin bisa membantu kalian mencari alternatif topi keren selain topi New Era. Dari mulai ngumpulin topi New Era, mulai koleksi, gue cuma taunya awal-awalnya memang cuma New Era doang. Cuma New Era, pokoknya New Era, tim ini New Era, ini New Era. Tapi makin kesini, sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu, gue udah mulai ketemuin ada dua merek terkenal juga yang di negara paman sang sana, yang produknya itu nggak kalah. Gue mau bagiin sama kalian. Ini yang pertama. Di video gue yang kedua, dalam link berikut ini, kan gue udah bahas sama kalian mengenai topi New Era yang berbagai macam tipenya. Ya pusing, semoga nggak pusing, ya pusing risiko lah ya, namanya topinya juga banyak. Sekarang yang gue mau bandingin dua merek itu, gue coba cari tipenya yang istilahnya mirip-mirip. Oke, merek yang ini kan kalian udah tahu. Gue kebetulan punya 950-nya Washington Wizard. Ini juga belinya di Jakarta. Memang ini jarang-jarang, tapi gue ketemu lumayan ya. Mungkin di outlet juga ada, tapi ini gue dapetnya sih online. Oke, merek pertama yang mau bahas sama kalian adalah 47 Brand. 47 Brand mungkin dari dua merek yang akan gue bahas, ini yang paling muda. Jadi dari mereknya 47 menandakan bahwa dia itu mulai berproduksi tahun 1947. Jadi agak bontot lah dari yang New Era ataupun merek yang berikutnya nanti gue bahas bagian kedua. Contohnya kayak gimana? Ini kan New Era 950, kepalanya tinggi, dia sebetulnya brimnya flat, terus dia juga pakai snapback. Gue akan membahas merek 47 Brand yang identik dengan dia. Gue ambil dulu. Ini 47 Brand. Ini adalah penantangnya New Era yang kabarnya menurut temen gue ini lagi rame di US. Ya, tahu bener tahu kan, namanya juga info. Kenapa gue membahas ini sebagai merek yang mampu menantang New Era? Satu, karena kualitas dari 47 Brand ini benar-benar luar biasa. Ciri khasnya apa? Labelnya seperti lubang kunci ini, terus dia punya bordiran sama bagusnya dengan New Era, jadi identik lah ya. Terus dia punya logo samping atau side logonya itu seperti ini, 47. Jadi kalau New Era NE, dia itu 47 identitasnya. Gue juga beberapa kali lihat di film, untung nggak tumpah. Gue beberapa kali lihat di film, beberapa bintangnya tuh mau gunakan juga topi 47 Brand. Ada beberapa liputan pertandingan juga, selain logo New Era ada juga yang pakai 47 Brand. Nah, ini kebetulan untuk detail stylenya mungkin gue bahas dengan video yang lain lah, yang ini karena tipenya juga ada banyak. Ini yang identik aja, yang model crown-nya tinggi, terus dia punya flat brim dan juga menggunakan snapback. Ini identik banget dengan 950 dari New Era. Terus kalau kalian nanya, bang, kenapa sih kok yang mulai berproduksi tahun 1947 bisa menjadi penantangnya New Era? Gue pengalaman dapat pertama topi ini waktu sepupu gue itu jalan-jalan ke US sana. Dia
inget gue, terus dia beliin topi 47 brand. Ya, gue nggak bawa sampelnya di sini. Begitu datang, gue tadinya awal-awalnya bingung, ini bukan New Era. Begitu gue pelajari nih, setelah gue terima topi itu, gue cari-cari, oh iya ini ternyata memang lumayan. Nah, menjawab mengapa ini menjadi topi yang begitu bagusnya. Satu, memang dari kualitas jahitannya lebih kurang sama bagusnya, tapi jangan bandingin sama dengan barang-barang topi yang palsu ya. Tapi ini kualitasnya, jahitannya bener-bener bagus dan rapi banget. Terus ini gue kasih sampelnya sebetulnya nggak apple to apple karena ini adalah tipe kolaborasi Carhartt. Jadi kalau kalian bisa ketemu topi 47 brand dengan kolaborasi Carhartt seperti ini, wah ini sih harta karun lah istilahnya dalam dunia pertopian. Karena Carhartt ini bukan produk yang di Jakarta ataupun di Indonesia tuh bukan produk yang murah. Bisa-bisa harganya bisa sampai mahal banget, di atas 500.000 lah atau 600.000. Tapi nggak apa-apa. Identitasnya seperti apa selain jahitannya bagus, terus dia punya breath hole yang kemarin juga gue bahas di video gue yang sebelumnya. Ini breath hole dia rata-rata dia pakai metal, jadi kayak mata ayam lah ya, dipakai metal. Terus yang paling gue suka adalah bagian dalamnya 47 brand itu benar-benar jahitannya super quality banget. Dari dia punya inner liningnya itu sangat corporate banget, sampai emblem di dalamnya juga bagus. Terus yang bagus juga adalah dia punya detail buttonnya di sini itu ada angka 47-nya. Nah, soal ini ada yang palsu atau enggak, gue denger sih, gue cari-cari ada. Jadi untuk urusan palsu atau enggaknya nanti gue bahas di video yang berikut lah. Tapi jadi ini adalah penantang keduanya 47 brand. Maksud gue penantangnya dari New Era 47 brand. Jadi kalau kalian sampai ketemu ini, itu adalah hal yang oke. Gue ada sampel yang lain. Ini topi 47 brand juga, seperti identitasnya, brimnya melengkung dan dia menggunakan velcro. Ini identik dengan 940 yang velcro. Terus dia punya button di kepalanya itu bedanya warna. Gue banyak melihat desain-desainnya 47 brand itu kombinasi warnanya tuh bagus. Dan detail dari 47 brand ini memang juga bagus ya, dari belakangnya sampai bawahnya pun oke. Kelar yang 47 brand ini merek yang kedua yang menurut gue sih luar biasa juga adalah Mitchell & Ness. Jadi gue menemukan merek ini pada saat ngumpul-ngumpul sama temen, terus dia tahu gue koleksi topi New Era, terus dia tanya, "Bang, lo tahu topi Mitchell & Ness nggak?" Gitu. Nggak tahu. Coba deh cari. Ya, gue nggak tanggepin langsung, tapi gue keep in mind aja. Tapi secara kebetulan pas lagi belanja online di satu e-commerce di Indonesia, gue ketemu ini. Dan harganya pun lumayan menggoda, setengah dari harga-harga biasa gitu. Gue tiba-tiba, gue coba aja gitu. Akhirnya singkat cerita gue dapat beberapa. Ini Mitchell & Ness ini dia mungkin lebih tua dari New Era. Kenapa gue bilang dia lebih tua? Karena di label circle label yang di top briefnya ini, dia tulisannya 1904 establishnya.
benar-benar jauh dari New Era, dan 1904 ke 1920 sih lumayan ya. Terus kenapa ini menjadi topi yang oke? Karena begitu gue dapat ini yang pertama kali, gue cukup surprise dengan kualitasnya. New Era kualitasnya bagus, 47 brand kualitasnya bagus. Yang ini menurut gue itu lebih bagus lagi. Ya, dari jahitannya benar-benar rapi, detail bordirannya benar-benar super lah ya. Terus stikernya juga bagus, beda lah. Terus yang nggak main-main itu adalah hardboard untuk pelindung topinya itu dicetak Mitchell & Ness Nostalgia Philadelphia P. Dan kalau kita lihat bagian dalamnya, ini sih benar-benar geleng-geleng ya. Dia punya labelnya itu warnanya kainnya warna gading dengan gayanya tuh benar-benar nostalgia banget ya, vintage. Terus dia punya inner liningnya juga bagus. Terus dia punya buttonnya, press buttonnya tuh juga ada logonya seperti 47 brand. Yang paling membedakan dia itu adalah bahannya. Bahannya Mitchell & Ness itu selalu bagus. Ini gue ada contoh kedua nih yang gayanya mirip dengan 940. Itu dia punya bahannya tuh halus banget. Dia dapat tagnya seperti ini, pakai kain keras dan tali segala macem. Logonya nanti gue close up juga. Ini bagus banget, bahannya tuh yang istilahnya kalau bahan topi lah, lakennya. Itu bulunya tuh bagus banget. Kayak dapetin barang yang benar-benar bagus gitu loh, yang nggak pernah gue dapetin dari topi-topi yang lain. Terus identitasnya apa sih yang membedakan antara Mitchell & Ness dengan 47 brand dan New Era? Mitchell & Ness nggak punya side patch atau side logo seperti New Era atau 47 brand, tapi dia ada di belakang di atas snapback. Misalnya Mitchell & Ness. Jadi ini identitasnya dia. Kalau misalnya kita kebiasaan dengan logo-logo samping, ya Mitchell & Ness memang agak beda. Terus apakah dia mempunyai tipe-tipe seperti New Era? Gue cek di websitenya, ada juga yang fitted, yang satu ukuran ataupun yang stretch. Yang gue punya tuh snapback sama stretch. Gue akan bahas lagi soal Mitchell & Ness itu di video yang berikut aja, karena ini gue cuma memperkenalkan siapa-siapa aja sih penantangnya New Era ya istilahnya. Ini gue balikin lagi dalamnya. Sengaja ini memang hardboardnya gue simpen. Seperti biasa gue pikir kedepannya akan buat video, dan benar gue buat video. Kalau yang lain-lain hardboardnya New Era cuma karton biasa. Kalau 47 brand itu dia di dalamnya tipe Carhartt yang gue punya ini, dia mempunyai kain keras yang berbentuknya itu seperti topi gitu. Oke, jadi ini gue susun aja ini Mitchell & Ness, 47 brand, dan New Era biar lebih enak. Terus pertanyaan berikut, jadi menurut Bang Kiki, topi mana yang terbaik dari 3 merek ini? Ini opini pribadi gue, jadi mungkin kalian bisa nggak setuju, ataupun manufaktur juga mungkin nggak setuju, itu terserah. Tapi dari gue, New Era ini gue paling sukanya karena dia tuh pilihannya banyak banget. Tipenya dari video gue aja kemarin itu ada 6+1, tapi mungkin itu ada beberapa lagi yang mungkin gue nggak termasuk, ada 3 tipe lagi, itu banyak banget, sampai dia fokus ke women ataupun youth, sampai kids juga dia punya, malah dia punya bahan yang rubah warna, kalau basah dia warnanya jadi ganti, itu tuh top banget lah udah, New Era tuh udah super pilihannya banyak. Terus dia punya outlet sudah sampai Jakarta aja ada banyak, ada 5 yang tahu gue, 5 mungkin lebih, sampai
dia udah resmi, jadi mau belinya pun gampang. Ya, ini kelebihannya New Era. Terus kelebihannya 47 brand. Ini kalau dari gue pribadi, ini topi yang brim melengkung yang cuttingnya paling enak dipakai. Harus gue akuin jujur bahwa 47 brand itu yang paling enak dipakai, mendaratnya di kepala tuh benar-benar the best. Sampai saat ini menjadi favoritku untuk topi yang dipakai lama, dan modelnya tuh karena dia melengkungnya tuh benar-benar super melengkung ya, lebih melengkung dari tipe 940 atau 920 dari New Era. Jadi tuh kerasa casualnya dan sporty-nya tuh juara banget. Dan batok kepalanya dia tuh melengkung bulat, sangat-sangat gimana ya, bagus gitu loh. Jadi gue suka, istilahnya karena ini juga nggak gampang didapetin di Jakarta. Sekarang sih udah gampang, jadi menurut gue itu yang spesial. Dia nyaman banget dipakai di kepala tuh the best lah. Ini kelebihannya 47 brand. Cuman untuk nyarinya ya agak susah-susah juga. Kalau misalnya kalian punya temen yang di Amerika, wah itu sih pesta pora gitu loh. Karena 47 brand pertama gue yang dibeliin oleh Pupu, dia tuh dengan harga satu topi, dia bisa dapat 2 topi walaupun yang sama. Cuman kan bargain banget kalau di kita di Amerika ya. Harga sekian, dapatnya 2 topi. Kalau Mitchell & Ness, di mana sih letak plus poinnya? Menurut gue pribadi ya, ini dari kualitas build quality-nya. Dari video gue sebelumnya, gue udah bahas mengenai quality control dari New Era yang benar-benar bagus ya. Tapi kalau untuk Mitchell & Ness, kalau kalian dapat, kalian pegang dan kalian bandingin, itu kerasa banget, beda banget. Semua kualitas yang bagus dari sebuah topi lo akan dapetin di Mitchell & Ness. Cuman yaitu gue terakhir cek di websitenya bahwa Mitchell & Ness itu tidak punya outlet selain di Amerika. Jadi kalau misalnya gue bisa dapat di e-commerce di Indonesia, itu udah ya rezeki gue lah ya. Gue dapat ada beberapa gitu. Sampai terakhir pun nanti akan gue share gimana gue terakhir dapat topi Mitchell & Ness secara hoki, last item ya, mungkin nggak fresh one gitu, tapi mungkin last item dengan harga murah dan nyampainya tuh dalam waktu beberapa jam. Nanti gue akan share sama kalian. Gue seneng karena kualitas rekamannya benar-benar super. Ini adalah Mitchell & Ness pilihannya. Cuman kalau misalnya soal tim, kalau dari info yang gue dapet, Mitchell & Ness itu nggak semua tim, dari tim basket, tim baseball, tim hoki, ataupun tim rugby, dia nggak komplit. Dia menangnya di baseball sampai lisensi jersey, itu menangnya Mitchell & Ness karena dia merchandise full gitu loh, dari top to bottom, bukan topi aja. Kalau New Era kan full di topi, 47 brand juga di topi untuk tim-tim olahraga. Pilihan Mitchell & Ness itu di Jakarta mungkin nggak banyak, tapi kalau kalian sampai bisa dapetin, itu juara. Merek topi lainnya, gue ada beberapa yang pengen gue bahas juga. Salah satunya yang paling penasaran adalah merek Zephyr. Tapi kemarin dapet satu di Tokopedia udah sold out, jadi nggak sempet gue pegang juga. Ada juga merek lain MLB dari Korea, itu juga bagus, tapi gue belum pernah pegang, nggak bisa. Kalau gue nggak pegang, ngapain gue bahas. Ada juga merek Snapback, mungkin di Jakarta udah ada ya. Ada juga beberapa produsen topi di Jakarta yang bagus. Ya gue karena belum pernah pegang, jadi gue bahas cuman ini aja yang pure country originnya dari Amerika Serikat. Dari gue, segitu aja. Semoga video ini yang lebih singkat bisa ngebantu kalian. Selain New Era,
kalian juga bisa punya alternatif untuk 47 brand ataupun Michel NS sebagai topi pilihan yang berkualitas banget. Dan kalaupun kalian bisa beruntung dapat harga murah ataupun dapat yang cocok lah buat kalian, why not? Dari gue situ aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau berkenan ya bisa like, subscribe, ataupun komen, tanyain gue. Nggak apa-apa, kalau bisa gue bantu, gue akan jawab, gue reply. Tetap sehat, jaga jarak, tetap semangat, dan tetap pakai topi.